Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu. Kurang aja gitu kan. Ambil sini. Isinya apa aja nih? Segala macam. Ini seberapa ini? Terus ya sama setengah. Ini saum cek saha saum. Ya. Hah? Gak makan berarti mau saum? Hah? Beneran? Kalau saum dikasih 20.000. Selamat pagi guys. Kebetulan Gian sekarang ada di Rumah Seri bersama ownernya Kang J. Wah, tempatnya benar-benar sangat unik. Nanti ada kontennya, Gian akan kirim ke YouTube. Sebelum kita memulai, saya mau bertanya dulu sama Kang J. Kang, gimana sih idenya seperti ini? Awal Sebenarnya idenya itu kan, ya saya kan dulu kan suka dengan barang-barang bekas. Yes. Ya. Saya juga di interior design. Nah, jadi ini rumah tuh sebetulnya dari tantangan dulu saya ngisi acara di Hard Rock, FM, terus begitu saya bilang ke pendengar saya supaya apa yang sudah saya berikan di materi saya Dream Planning itu kita praktekkan sama-sama. Yes. Dan akhirnya saya punya 4 impian, punya rumah di Bandung, terus punya mobil baru, punya acara TV sendiri, Yes. sama naik haji. Dan kebetulan alhamdulillahnya empat-empatnya terwujud. Materi yang saya ajarkan saya terapkan ke diri saya sendiri. Biasanya kan kadang-kadang kalau motivator itu ngajarin ke orang, ke diri kitanya dia lupa gitu kan. Nah, saya coba ajarkan itu pada orang lain bahwa saya pun bisa untuk menerapkan apa yang saya ajarkan. Dan akhirnya juga Kang Ridwan Kamil dulu sempat nantangin, beli tuh Kang rumah di Bandung katanya gitu. Nah, inilah yang terwujud rumah ini. Nah, rumah ini tadinya 1 lantai, terus udah gitu pernah dipakai untuk kegiatan PAUD untuk anak-anak yang tidak mampu, sampai akhirnya dijadikan tempat kegiatan sosial. Terus ada Rizky dibangun sampai lantai 3, dan akhirnya memang barang-barang yang ada di sini ada yang kusen dari teman di Jakarta Timur, ada bersih dari ada orang yang ngasih arsitek, ada juga Macam-macam lah. lah. Jadi tapi kata orang yang kesini termasuk Kang Emil sendiri waktu sama istrinya kesini itu sampai ngomong begini, kepikirannya ini Kang Zai cina rumah dan tempel tapi jadinya unik gitu kan. Ya banggalah dipuji oleh seorang arsitek internasional seperti Kang Emil yang sekarang jadi gubernur. Iya betul. Ya kebetulan juga Kang Emil itu dulu istrinya juga adalah siswa saya di sekolah public speaking, belajar tentang komunikasi. Kang, bentar dulu saya putus. Gimana? Guys, Kang J ini multi talenta. Pernah jadi presenter, penyiar radio, benar-benar multi talenta. Udah gitu lihat, orangnya ganteng. Dan sekarang dia berbagi, membantu untuk anak-anak pesantren. Ya kalau yang mau berdonasi gampang sekarang sih ya, ada ya transfer melalui rekening yayasan dan juga rekening saya. Dan kalau ada yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan sosial kita seru kegiatannya. Ada Jumat Barokah, terus ada berbagi wakaf Quran. Nah ini juga kan untuk Anda yang ingin wakaf Quran untuk anak, untuk orang tua gitu loh ya, untuk siapapun juga. Nah itu bisa gitu loh untuk diberikan. Nah terus juga kegiatan lain, karena saya concernnya tuh ke anak-anak ya. Jadi anak-anak yatim, anak-anak duafa yang tidak mampu, kita biasanya ada edukasi ke mereka gitu ya. Pokoknya sih sebetulnya fun kalau untuk ngikutin acara kita, jadi nggak monoton. Terus kayak waktu kegiatan Lombok, waktu ada acara waktu tsunami. Nah kita juga datang ke sana, kita ke sana berbagi Al-Quran, terus kita bagi-bagi ini. Nah itu juga alhamdulillah kita waktu itu biayanya itu adalah biaya yang memang ada di kita. Kita nggak minta gitu, nggak apa, tapi alhamdulillah ya namanya Rizky, kita langsung berangkat ke sana 4 hari dan langsung pulang ke sini. Waktu tsunami juga tsunami di Aceh juga kita datang ke sana. Terus waktu Gunung Merapi juga kita datang ke sana. Nah kita lebih concernnya adalah ke anak-anak. Jadi anak-anak itu kan trauma dengan kejadian yang terjadi. Nah kita datang ke sana. Sebetulnya kita mengetuk
orang-orang yang ada dimanapun juga gitu ya. Misalnya ada orang yang kaya raya, berarti kan mampu untuk memberikan dalam bentuk donasi. Tapi ada orang yang tidak mampu, nggak kaya, tapi tenaganya kuat. Nah, tapi bisa untuk membantu kita, ya kegiatan kita. Karena kan kita ngangkat Al-Quran tuh banyak banget, 50 tuh berat. Nah, untuk orang yang kuat gitu, tenaganya dahsyat, itu bisa dipergunakan, gitu, ya, dimanfaatkan. Ada orang yang misalnya dia punya keahlian melukis, punya karate, apa segala macam, dimanfaatkan amal jariahnya untuk anak-anak di sini. Coba dibayangkan, yang belajar karate, ngajarin anak-anak karate, terus dipakai ilmunya, kan itu manfaat dunia dan akhirat kan. Ada yang bisa ngajarin membaca. Kebetulan di sini ada anak yatim yang belum bisa membaca. Nah, itu dari kelas 2 SD drop out, sekarang udah umur 13 tahun, sampai sekarang mungkin karena durasinya terlalu lama, jadi harus pengajarannya luar biasa. Sebetulnya di Masuri itu apapun bisa dilakukan dengan cara yang fun, tapi insya Allah adalah kita nyari keberkahan. Amin, amin. Itu ceritanya. Guys, intinya yang nginep di Rumah Seri wajib tertawa. Nah, itu dia. Wajib tertawa, happy. Benar-benar harus gembira. Bener. Idenya emang sangat baik lah ya, sangat bagus untuk suasana hati gembira Rumah Seri. Wajib datang ke Rumah Seri. Nanti alamatnya Gian perjelas di kontennya. Kang, ini kalau menurut Gian pribadi ya, Kang J ini untuk inspirasi untuk kaum muda. Karena saya kaget ternyata Akang tuh seorang owner, multi talenta, dan ide-idenya cemerlang, dan berbagi untuk anak-anak yatim sangat ada. Mungkin sudah diniatkan di Akang ya. Ya, sebetulnya kalau untuk menanamkan jiwa sosial itu harus dari anak-anak. Betul. Dan ini juga ke anak-anak yatim yang ada di sini dulu, yang laki-laki, kita ini selalu memberikan, misalnya ada yang diperlukan di jalan, ada tukang dagang udah tua, kita kasih, ada orang yang memerlukan bantuan beras, kita kasih, dan mereka akhirnya tertanam seperti itu. Nah, ini juga untuk orang tua yang mungkin ingin ibaratnya datang ke Imam Seri, banyak orang tua yang ngajak anaknya ke sini, tadinya dia nggak empati gitu ya, terus karena melihat keadaan di sini, dia jadi tertarik. Anak itu tuh sampai mau datang ke sini, ada anak jenderal sampai nanti saya datang lagi ke sini gitu. Awalnya mah mungkin kan apaan sih ke sini gitu ya, mau ada apa gitu kan, tapi ternyata mereka itu dengan terjun langsung, mereka melihat dan akhirnya mereka tertarik. Nah, kebanyakan itu orang tua tidak mengajak anak ke tempat-tempat yang sifatnya tuh menyentuh jiwa sosial mereka. Justru harusnya diajarkan ya, diajarkan misalnya mereka nggak apa-apa bawa gadget juga gitu kan. Nah, bawa gadget ke sini nggak apa-apa, tapi tiba-tiba dia ngelihat ada anak yang kurang mampu, kita ngelihat ada rumah yang bobrok gitu kan. Nah, mereka langsung dikasih edukasi dari kita. Saya sendiri sebetulnya untuk anak kaum muda itu kan saya dulu ngajar di Indonesian Idol. Saya ngajar di Akademi Fantasi Indonesia. Multi talenta Kang J-nya. Top. Alhamdulillah gitu kan. Nah, ini sebetulnya harus dimulai dari remaja gitu. Sekarang kan banyak remaja-remaja yang kurang memiliki jiwa sosial. Mereka lebih aktif di kegiatan-kegiatan yang sifatnya medsos gitu kan. Betul. Sangat aktif kegiatan sosial tapi medsos aktif gitu kan. Nah, itu TikTok segala macam. Betul. Nah, dimanfaatkan. Saya suka terharu kalau melihat ada yang di TikTok mereka ngasih bingkisan orang-orang, berbaginya. Whatever itu adalah untuk ibaratnya pencitraan atau untuk konten TikTok. Nggak ada masalah. Yang penting niatnya baik. Niatannya baik. Berbagi. Gitu, itu bisa menyentuh hati orang Betul, lain. Kang. Daripada nggak ngelakuin apa-apa, bisanya ngomentarin. Betul, Kang. Kalau misalnya mau ngomentarin, datang ke sini. Nah, di sini kan ada penginapannya, sosnya. Nah, itu tuh mensupport kegiatan-kegiatan kita. Jadi alhamdulillah yang datang ke sini dulu, maaf ya, ada ke sini kan syariah, tapi ada yang misalnya non muslim gitu ya, mereka care banget gitu loh. Mereka tuh karenanya ini anak-anak ngapain? Oh, ini mereka kegiatannya ngasih makan lele, kan kita ada budidaya lele dalam ember gitu kan. Terus anaknya ikutan, sampai akhirnya tuh mereka ikut berdonasi. Tuh, itu sering banget seperti itu loh. Benar guys. Nah, jadi ini juga pas orang yang datang ke sini nginep, ya awalnya kan memang untuk nginep gitu kan. Dari berbagai macam ras gitu kan, orang-orang yang dari jauh segala macam. Terus melihat kegiatan di sini, ada anak yang berwirausaha, bikin yogurt, ya kan, bikin segala macam lah ya. dalam segala macam tuh kita buat gitu.
sampai mereka tuh tertarik, sampai ada salah satu yayasan besar yang memang ingin bekerja sama dengan kita karena ini adalah rumah yatim yang mandiri gitu kan. Jadi memang benar-benar kita tidak meminta, tidak menyebarkan proposal, juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu kayak naro-naro kotak di mana gitu loh. Tapi kita justru ada jualan yang kita jual, terus dengan membeli otomatis Anda sudah ikut bersedekah. Iya, betul. Gitu kan, apalagi kan zaman sekarang penurunannya sangat luar biasa untuk orang-orang yang memang berdonasi. Nah, itu tapi kan untuk membeli sesuatu kan pasti mereka ada kebutuhan. Nah, kita beri sesuatu solusi, ada makanan, ada minuman, segala macam. Nah, itu. Nah, alhamdulillah gitu. Kang, saya sangat menarik banget perbincangan kita. Sebelum Gian sudah ini Kang, nanti kita muter-muter ya Kang ya. Boleh, kita boleh. Gian Sud semuanya dan sama-sama anak-anak santrinya. Nanti ada beberapa kita masukin. Kang, apa pesan-pesan untuk anak-anak muda sekarang? Anak muda yang sekarang karena jiwa masih muda, pikiran masih jernih, kekuatan juga masih maksimal, manfaatkan masa muda kita untuk bekal kita. Karena kalau kita sudah tua, itu nanti akan menyesal kalau kita tidak memanfaatkan masa muda kita. Yuk, kalau misalnya ingin fun, datang ke Imaseri. Di sini apa yang Anda inginkan itu pasti akan ditemukan. Ketenangan batin, selalu tersenyum dan juga bahagia. Satu lagi Kang, Apa tuh? sangat dingin kalau malam, sejuk, nggak perlu AC. Ini suhunya sampai pernah 7 derajat. Tadi malam aja Kang, waduh dinginnya ampun-ampunan. Nih Gian pakai jaket, pakai selimut 3. Pokoknya yang suka suasana dingin, ini lebih dingin dari puncak. Ini nggak hoak ini mah. Gian udah buktikan sendiri. Oke guys, Gian dan Kang J ucapkan terima kasih. Tunggu kontennya, segera tayang. Rumah Seri. Sampai ketemu. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.